Halo semua, di kesempatan kali ini gue pengen ngasih tahu kalian bagaimana sih alur dalam pembuatan PKKPR atau KKPR. Nah, KKPR atau PKKPR itu pengganti izin lokasi di OSS RBA. Nah, masih banyak orang yang menunggu proses 20 hari, tapi sampai saat ini belum diproses. Nah, kenapa sih sampai hari ini belum diproses? Bakal gue jawab di video ini nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih alur untuk mendapatkan KKPR? Nah, alurnya nanti pun gue bakal jelasin. Nah, gue jelasin di sini via slide aja. Karena kenapa? Karena via online-nya itu masih belum bisa. Ini gue based on peraturan perundang-undangan lewat PP 21 tahun 2021. Jadi, penjelasan ini biasanya gue kasih di materi pelatihan gue buat orang-orang ini begini loh cara dapat KKPR. Kenapa sih bisa 20 hari? Nah, itu nanti gue bakal kasih tahu semua di video kali ini. Nah, sebelum itu, ini bakal ngejawab pertanyaan kalian kenapa sampai hari ini banyak beberapa daerah bahkan sampai Jakarta itu belum bisa menggunakan KKPR. Karena pertama, belum ada kesiapan sistem daripada BPN atau Badan Pertanahan Nasional sama ATR BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang belum terkoneksi. Nah, jadi di Jakarta itu memang belum bisa sampai hari ini. Nah, lingkaran Jabodetabek yang baru bisa itu Bogor dari kemarin tuh, yang lain tuh masih belum bisa karena gue pun kemarin sempat bolak-balik Tangerang itu belum bisa. Karena kenapa? Karena ya katanya belum bisa, sistemnya mas belum masuk gitu. Oke, nggak berlama-lama lagi, mari gue jelasin bagaimana alur KKPR dari mulai penghitungan sampai nanti keluar izinnya. Yuk, langsung masuk ke slide-nya. Oke, ini adalah slide yang biasa gue ngajar di pelatihan OSS karena pelatihan terakhir minggu depan. Kalau memang masih ada yang berminat untuk daftar, itu gue terakhir banget minggu depan, ya monggo. Daftar aja, bisa hubungi nomornya langsung, gue taruh di kolom deskripsi. Nah, bagaimana sih izin KKPR dan PKKPR itu didapatkan? Yang pertama, ini contoh KKPR yang pernah gue proses. Nah, sebelah kiri ini SPS-nya, sebelah kanan KKPR-nya. Nah, sebelah kiri itu surat perintah setor, surat kanannya itu KKPR. Nah, surat perintah setor ini gue dapetin ketika gue datang secara langsung atau offline ke BPN Bogor. Nah, itu nggak bisa gue dapetin langsung di online lah, tapi ini harus datang ke BPN Bogor secara langsung. Ini SPS-nya nanti setelah dibayar keluar yang kanan. Nah, kalau teman-teman mau maksa datang ke Jakarta, monggo, semua BPN Jakarta tuh udah gue datengin dan belum ada yang bisa memang. Bahkan sampai Tangerang pun belum bisa, karena gue udah berapa kali ngurus KKPR itu nggak bisa, karena belum ada kesiapan sistem. Nah, yang pertama, ini mekanisme hitungnya, cara hitungnya. Ini KKPR ya, cara hitungnya. Indeks usaha dikali 600.000 ditambah luas lahan dikali indeks daerah dikali 1.475.000. Nah, nanti ini dihitung dulu nih dalamnya nih. Hitung dalam lalu dihitung keluar. Nah, itu nanti jadinya berapa gua kurang paham. Yang penting itu yang hitung bukan kita, tapi yang hitung orang pertanahan. Nah, inilah kenapa kita harus menunggu 20 hari, karena hitung-hitungan ini. Mereka menghitung ininya. Hitung ini, nyamain lokasinya sesuai atau enggak. Nah, itulah kenapa bisa 20 hari dibilang notifikasinya. Nah, kemudian, inilah KKPR sedang dalam proses, tunggu paling lambat 20 hari. Untuk apa sih nunggu? Yang pertama tuh, itu pertama ngitung, hitung-hitungan ini. Yang pertama. Yang kedua, menyesuaikan antara hitung-hitungan sama petanya. Karena peta zona berusaha ada di BPN gitu. Jadi dicocokin dulu sesuai atau enggak. Kan kalau dulu mah izin lokasi itu auto timbul ya. Timbul di OSS, tapi hari ini nggak langsung timbul. Harus diverifikasi dulu di Big Map, bahasanya dia, peta besarnya si BPN. Jadi nggak boleh ada tumpang tindih. Di dalamnya ini zona apa loh, ini zona apa, itu nggak boleh ada tumpang tindih. Jadi kita harus menunggu paling lambat 20 hari. Nah, banyak pertanyaan di sini. Gue udah nunggu paling lambat 20 hari, tapi sampai 1 bulan, 2 bulan kok nggak bisa diproses-proses. Itu berarti masalah di BPN kota masing-masing. Karena kenapa? Kesiapan di kota masing-masing itu tergantung kantahnya atau BPN-nya. Itu tergantung daripada kebijakan si BPN-nya. Jadi ketika udah bisa, berarti BPN tersebut sudah siap. Kalau belum bisa, berarti belum siap. Nah, itulah untuk apa sih nunggu, jadi itulah untuk ininya. Nah, 20 hari itu penghitungan KKPR dan penerbitan
SPPS, rumus ngitung KKPR dan penerbitan SPS-nya. Seharusnya SPS itu muncul langsung ke email atau enggak ke kode billing di OSS, tapi kan ini nggak muncul ya. Nah, itu karena proses daripada kita belum ada yang di-ACC sama ATR BPN di masing-masing kota. Nah, kemudian ini lantas bagaimana KKPR itu dapat diterbitkan? Ini pertanyaan yang paling benar-benar dasar ketika ini. Nah, ini merupakan step-step daripada proses penerbitan KKPR. Yang pertama, seluruh data itu udah harus terinput terlebih dahulu oleh sistem, nggak boleh ada perbaikan. Kalau perbaikan harus diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian proses 20 hari guna menghitung biaya KKPR yang harus dibayarkan, sama disesuaikan sama Big Map-nya. Nah, yang ketiga, setelah 20 hari akan muncul SPS, surat perintah setor yang tadi nih, yang di atas. Ini yang kiri nih, SPS-nya nih, yang kiri. Inilah SPS nih, surat perintah setornya nanti muncul. Nah, setelah 2 hari itu muncul, maka kita harus membayar beberapa hal yang tertera di surat perintah setor tersebut. Misalkan, kenapa sih gue bayar KKPR itu mahal banget, misalkan sampai 10 juta. Nah, itu berarti pertama, indeks usahanya dia gede, itu yang pertama. Yang kedua, wilayahnya berarti ada nggak mahal. Jakarta itu termasuk mahal, apalagi kalau udah Jakarta Pusat itu udah mahal indeks daerahnya. Nah, itu jadi bakal penghitung-hitungannya nanti bisa dihitung aja sendiri lewat rumus yang di atas yang udah gue jelasin tadi. Itu bisa dihitung sendiri, ya monggo, semua orang berhak untuk menentukan hasilnya masing-masing gitu. Nah, kemudian nanti kepala seksi pertanahan menunjuk petugas lapangan untuk meninjau lokasi yang diajukan. Nah, jadi nanti ada peninjauan, ada ibarat survei lah dari BPN buat ninjau lokasi kita. Nah, kemarin gue disurvei apa enggak? Enggak disurvei, gue juga nggak paham kenapa gue nggak disurvei. Tiba-tiba muncul aja KKPR yang gitu. Nah, kemudian setelah itu kepala seksi memberikan persetujuan terhadap bidang KKPR yang dimohonkan. Nah, misalkan bidang KKPR kita 100 meter, terus tiba-tiba yang disetujui 50 meter, berarti hanya boleh digunakan 50 meter aja untuk KKPR-nya, yang lain nggak boleh. Kenapa sih seperti itu? Karena KKPR di sini bisa ditolak dan diterima. Bisa ditolak full, atau diterima full, atau diterima sebagian, atau ditolak sebagian. Jadi nggak bisa kayak dulu, izin lokasi semua harus disetujui. Sekarang masuk PNBP dia, pendapatan negara bukan pajak. Nah, kemudian nanti muncullah KKPR. Nah, nanti OSS akan mengirimkan notifikasi bahwa KKPR itu udah disetujui. Jadi ketika udah disetujui, KKPR-nya nanti otomatis terbit gitu. Nah, itulah bagaimana cara kita mendapatkan KKPR di OSS RBA. Nah, itu step-stepnya semua gue udah kasih. Ntar kalau memang ada mau pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar gue. Nah, gue mulai akan membalas bahasanya semua komentar-komentar dari kalian, asal jangan toksik. Komentarnya gue paling males, gue kalau lagi balas-balesin komentar tuh ada komentar toksik, jadi males gue ngebalesnya secara gratis. Nah, tiba-tiba ditoksikin, jadi ini apa sih ini orang nih, gue udah balas secara gratis, ngapa ngetoksikin di YouTube gue? Kalau emang nggak suka, tinggal aja, jangan toksik di kolom komentar gue. Nah, gitu. Oke, sekian, semoga bermanfaat, sampai jumpa di perizinan-perizinan selanjutnya. Dadah.